Saling menatap dengan lembut. Bab 104. Setelah Darlene berdiri di depan kompor, dia baru sadar Yos yang sedang memapahnya menambah bumbu. "Kenapa? Bukankah mau makan telur?" Yos dengan nada rendah berkata. "Oh, segera selesai." Darlene langsung mencuci sayur. Beberapa daun bawang, sepotong daging yang dipotong, bersiap-siap memasukkannya ke dalam kuali, lalu mengeluarkan 2 buah telur. Tidak lama, 2 mangkuk mie sudah penuh dengan sayur dan daging, lalu dihidangkan di meja makan. Yos melihat sejenak mie yang masih tercium aroma di hadapannya pun tidak berkata lagi. Mengambil sumpit dengan elegan mulai memakannya. Darlene juga dengan perlahan memakan mie. Tatapannya tanpa sadar melihat ke arah pria itu. Dengan ragu bertanya, "Yos, makan jangan bicara." Suara pria yang dingin terdengar. Darlene pun mengerutkan wajahnya. Kenapa ucapan yang dia katakan pada Perlina dan Derek sekarang malah menjadi Yos yang mengatakan padanya? Tapi mereka, ayah dan anak, benar-benar sangat mirip. Selain satu belum dewasa dan satu lagi sudah dewasa. Kalau mengatakan mirip, sebenarnya Derek juga sedikit mirip dengan dirinya. Seperti tatapannya sama sekali tidak begitu tajam dan mengerikan seperti Yos. Kalau operasi Derek berhasil, seharusnya dia akan tumbuh tinggi seperti Yos. Saat itu dia sudah bisa tenang. Tatapan Darlene terlalu membara, terus menatap Yos sampai dia mengerutkan dahi. Dia tidak suka tatapan Darlene padanya sekarang. Seperti dari menatapnya Darlene bisa melihat orang lain. Orang yang tersembunyi di dalam hatinya. Orang yang sangatlah penting. Walaupun tidak tahu pria atau wanita. Tapi dia bisa memastikan kalau orang itu ada hubungannya dengan dirinya. Demi orang itu, Yos percaya kalau Darlene bisa mengorbankan segalanya. Ini bukanlah perasaan yang menyenangkan. "Sudah cukup belum melihatnya?" Pria dengan suara yang semakin dingin membuat sumpit Darlene bergetar, mempercepat gerakan makannya, walaupun dia juga tidak tahu apa salahnya padanya. Setelah makan, karena Darlene terluka, akhirnya Yos yang membersihkan dapur. Kembali duduk di sofa, Darlene merasa dirinya seperti orang tua. Kalau saat ini ada sepiring buah pasti akan sangat sempurna. Akhirnya setelah Yos selesai membersihkan dan kembali, kedua tangannya kosong. Wajah Darlene pun terlihat kecewa. Yos ingin berpura-pura tidak melihatnya juga tidak bisa. Lalu berkata, "Barusan selesai makan, setengah jam lagi baru makan buah." "Oh," Darlene pun merasa malu karena ketahuan. Mengambil remote untuk menghabiskan waktu. Saat makan tadi, Darlene sudah ingin bertanya pada Yos kapan akan pergi. Tapi setelah mencoba beberapa kali tetap tidak ada hasil. Dia pun hanya bisa menahannya. Televisi sedang menayangkan variety show jam 8. Darlene juga tidak benar-benar menonton, hanya terus melihat pria yang ada di sisinya. Langit sudah gelap, matahari sudah terbenam. Kenapa dia masih berada di sini dan tidak pergi? Darlene sudah tidak sanggup berpura-pura menguap. Ngantuk sekali. Dalam hati tidak berhenti berjerit, "Yos, cepat pergi, cepat pergi."
Yos sepertinya benar-benar mendengarkan kata hatinya. Berdiri dari sofa dan langsung menggendongnya kembali ke ranjang kamar, bahkan dengan baik menyelimutinya. Senyuman di wajah Darlin juga semakin lebar. Sekarang akhirnya sudah bisa pergi. Sayangnya, harapannya belum berhasil. Setelah Yos menyelimutinya, melepaskan sandal dan berbaring di sisinya. Yos, bukankah kamu akan pergi? Melihat hal ini, Darlin pun secara refleks bertanya. Yos mengangkat alisnya yang indah dengan nada tenang berkata, "Sejak kapan aku bilang mau pergi?" Darlin pun merasa dia sudah mengatakan kata hatinya. Buru-buru berkata, "Bukankah sudah malam? Aku khawatir di perjalanan tidak aman." Yos melihat langit yang belum benar-benar gelap, menyadari ekspresinya yang palsu, lalu berkata, "Tidak apa-apa, malam ini aku tinggal di sini." "Apa? Jangan Yos, ranjangku kecil, tidak bisa menampungmu. Bagaimana kalau kamu pakai tikar saja? Jangan lupa, sekarang aku adalah orang yang terluka." Setelah berkata sampai selesai, Darlin terlihat sangat berani. Dia masih ingat siang hari Yos sepertinya sangat mengalah padanya. Kebetulan sekarang dia masih terluka, dia harus menggunakan cara ini. Tapi dia lupa, sudah lewat, sudah tidak berlaku. Yos langsung mengabaikan tatapannya. Tubuh yang tinggi langsung berbaring di sisinya. Tangan yang panjang langsung menariknya ke dalam pelukan. Dengan nada rendah seperti suara yang keluar dari dadanya dengan memerintah berkata, "Tidur." Darlin yang mendengar ini pun seperti ada petir di telinganya. Merasa telinga yang menempel pada dadanya bergetar sampai memerah. Dengan nada kecil memberontak, "Hei Yos, ini adalah rumahku. Kamu melanggar hukum." "Apakah perlu melapor polisi untukmu?" kata Yos dengan tenang seperti anak kecil yang keras kepala. Darlin merasa harga dirinya dipermalukan. Dengan marah berkata, "Kamu benar-benar mengira aku tidak berani melapor polisi ya?" Lalu satu ponsel mewah ditaruh di tangannya. "Aku mau ponselku sendiri." Darlin terus menaikkan lehernya dan terus melawan. "Tidak ada password," kata Yos dengan tenang. "Tidak ada password? Maksudnya menyuruhnya menelpon saja?" Darlin menyentuh layar ponselnya. Dibandingkan dengan ponselnya yang jelek, ponsel Yos lebih maju dan juga lebih sensitif. Darlin hanya sembarangan menyentuh. Ponselnya langsung melompat ke desktop. Desktopnya kosong, sama sekali tidak ada pesan masuk. Darlin sangat penasaran. Pria seperti Yos juga menggunakan WeChat. Teman baiknya jangan-jangan hanya Jasper kan? Dalam hati dengan sedih berkata, mungkin juga ada Jen. Tiba-tiba sebuah grup obrolan muncul. Di atasnya ada sebuah pesan. "Rubah, di manakah?" Panggilan ini kenapa seperti panggilan yang dia buat untuk Yos? Darlin tidak begitu penasaran sampai melihat privasi orang, mengembalikan ponsel padanya. Ada pesan masuk. Yos mengambil dan melihatnya, menyentuh 2 kali layar ponselnya, lalu menyimpan ponsel. "Tidak lapor polisi?" Darlin mendengus seperti ulat bulu yang bergerak. "Tidur. Besok setelah bangun aku akan menggantikan obatmu lagi." Yos dengan menenangkan mengelus kepalanya.
Wajah Darlin pun memerah. Diam-diam memasukkan kepalanya ke dalam selimut. Dia tidak mungkin tergodakan karena elusan kepalanya. "Jangan sentuh aku sudah mau tidur." Suara yang tidak jelas terdengar dari balik selimut. Setelah 5 menit, Darlin pun mulai menyesal. Tidak hanya selimut ini sangat panas, wajahnya sekarang juga menghadap ke bagian pinggang pria itu. Aroma tubuh pria sangat kental. Semakin panas, suara napas pasti semakin keluar. Lalu dia pun melihat uapnya terus menghembus ke arah pria itu. Setelah itu pun dengan terkejut, seperti kelinci yang terkejut dan melompat keluar dari selimut.